Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gua pingin membahas soal AMD nih. Gua bukan pingin mereview prosesor baru, bukan. Gue juga bukan mau nge-review GPU baru dari AMD Radeon, bukan. Tapi gua di sini pengen bikin video lanjutan soal Computex 2021 yang emang ada beberapa poin yang belum gua bahas karena gua pingin bahas lebih jauh dalam satu video ini. Ada sesuatu yang menarik dari AMD yaitu soal inovasi dari teknologinya mereka. Ya, AMD emang udah berhasil untuk membuat CPU superpower berada di semua kelas. Bahkan kelas mainstream di soket AM4-nya kita bisa temuin CPU bertenaga 16 core 32 thread dengan Ryzen 9 5950X. Bahkan kita bisa temuin juga CPU 15 watt dengan 8 core 16 thread pada AMD Ryzen 7 5800U. Sangat menakjubkan bukan? Kalau soal menawarkan performa lebih, apalagi kalau kita bicaranya produk baru, tentu itu udah sesuatu yang harus lah. Udah bisa dibilang suatu kewajiban dari brandnya atau dari produsennya untuk ngebikin produk baru yang jauh lebih baik daripada produk sebelumnya. Tapi ada hal yang menurut gua dari AMD memang sangat unik. Seperti halnya arsitektur Zen mereka. Gue di sini akan bicarain spesifik soal arsitektur terakhir mereka, yaitu adalah Zen 3. AMD menurut gue di sini mampu mengemas proses fabrikasi 7 nanometer dengan sangat baik. Di dalam die 7 nanometer tersebut yang disebut CCD oleh AMD, mereka bisa mengemas total 8 core kompleks di dalamnya dengan cache super besar di 32 MB die rack. Berbeda dari Zen 2 yang terbagi menjadi 2 kali 16 MB, sehingga ini akan meminimalisir latency. Singkatnya, latency ini memungkinkan IPC alias instruction per cycle-nya dari CPU tersebut bisa improve lebih kencang lah. Untuk mengimprove IPC, rata-rata produsen prosesor membuat jalan pintas dengan cara merevisi sedikit arsitekturnya, lalu meningkatkan clock speed lebih lanjut. Prosesnya bisa melalui tahap overclocking, mencari tuning yang ideal dan efektif, melakukan binning untuk kualitas silikon terbaik sehingga bisa menemukan standar baru untuk clock speed yang akan diset ke CPU-nya nanti. AMD juga pasti melakukan hal tersebut, tapi AMD nggak cuma puas sampai sini aja nih untuk mengupgrade prosesor mereka. Nah, pada Computex 2021 kemarin, AMD itu mengumumkan sebuah teknologi baru yang memang mereka ciptakan yang mungkin akan diimplementasikan pada CPU mereka mendatang. Pada event tersebut, AMD memperkenalkan 3D V-Cache atau 3D chiplet. Kata chiplet sendiri digunakan oleh AMD karena AMD Ryzen menggunakan konsep chiplet dari generasi sebelumnya, yang dimana konsep ini akan menghubungkan CPU die dengan I/O die dan mampu dikombinasikan dengan mudah. Kalau di Ryzen 3000 series dan 5000 series, kita akan menemukan dua CPU die atau disebut CCD dan juga satu I/O die. Nah, dengan adanya 3D V-Cache ini, AMD akan mampu menambahkan 64 MB cache ke dalam CPU mereka. Ini ditambahin ya, bukan diubah sama AMD. Jadi kalau misalkan sebelumnya satu CCD itu punya 8 core dengan L3 cache di 32 MB, ditambahin nih cache-nya 64 MB sama AMD. Jadi untuk satu CCD-nya itu bisa mencapai angka 96 MB L3 cache. Sehingga nanti CPU AMD ke depan mampu memiliki total L3 cache 192 MB pada CPU mainstream jika memiliki dua CCD. Benar-benar suatu hal yang kedengeran gila dan seperti kecil kemungkinannya ya. Lalu gimana AMD bisa merealisasikan hal tersebut padahal proses fabrikasinya masih terbatas di 7 nanometer? Apakah AMD benar-benar lompat sekarang juga ke 5 nanometer? Jawabannya enggak. AMD di sini benar-benar ingin mengoptimalkan dulu proses fabrikasi 7 nanometer ini. Dan menurut gua disitulah kenapa ini jadi menarik. AMD membuat teknik stacking pada bagian CCD mereka, alias V-Cache ini akan ditumpuk di bagian atasnya. Teknik seperti ini juga bisa dilakukan sama AMD berdasarkan konsep chiplet mereka yang mampu menyambungkan die ke die. Cuma yang ditumpuk ini adalah bagian cache-nya aja. Sehingga AMD mampu memberikan cache 3 kali lipat lebih besar daripada L3 cache yang biasa. Cara AMD numpukin cache-nya ini adalah dengan TSV, sehingga mampu memberikan bandwidth sekitar 2 TB per detik antara chip dan juga cache-nya. Jadi secara nggak langsung di sini AMD mengklaim kalau misalkan latensinya nanti jadi nggak longgar kalau misalkan membuat teknik dengan stacking atau ditumpuk ke atas seperti itu. Teknologi ini sendiri berasal dari 3D Fabric milik TSMC.
Ya, AMD emang sejauh ini bekerja sama dengan TSMC, tapi ternyata sekarang juga bukan cuma TSMC aja yang akan bekerja sama dengan AMD. Pada Computex 2021 juga sebetulnya Dr. Lisasu udah menjabarkan atau mepresentasikan kalau AMD dengan arsitektur RDNA 2-nya itu akan berkolaborasi dengan Samsung, yang dimana akan menciptakan Exynos-nya Samsung menggunakan arsitektur RDNA 2. Di sini bukan berarti GPU AMD Radeon itu bakalan dipakai sama Samsung, melainkan chipnya Samsung di dalamnya atau arsitektur di dalamnya itu akan menggunakan konsep arsitektur milik RDNA 2. Jadi semacam project kolaborasi lah antara Samsung dan juga AMD. Lalu disebutkan juga bahwa AMD juga akan bekerja sama dengan Tesla. Di bagian mananya ini juga sama di bagian RDNA 2-nya. Jadi emang sepertinya power dari AMD saat ini adalah bagaimana AMD bisa membuat sebuah arsitektur untuk prosesor ya, baik itu GPU atau CPU, menggunakan arsitektur konsep yang bagus. Kita balik membahas soal 3D V-Cache ini deh, karena untuk yang satu itu AMD juga belum menjelaskan lebih lanjut bagaimana RDNA 2-nya ini dipasang ke Exynos atau ke Tesla. Jadi kita lanjut dulu untuk ngebahas 3D V-Cache ini. Teknologi hybrid dengan TSV ini juga menyediakan lebih dari 200 kali kepadatan interkoneksi chiplet 2D, peningkatan 15 kali kepadatan interkoneksi dibandingkan 3D BAM, dan 3 kali efisiensi energi. Dengan teknik seperti ini, saat Dr. Lisasu menunjukkan fisik dari CPU tersebut, menariknya ukuran CPU tersebut cukup identik dengan chip Ryzen sebelumnya. AMD di sini juga udah sempat mendemokan langsung sebuah prosesor prototype dengan 3D V-Cache. Prototype V-Cache ini untuk basis CPU-nya adalah core dari AMD Ryzen 9 5900X. Hanya sekedar untuk ngasih lihat gimana kalau 3D V-Cache ini jika dibandingkan dengan AMD Ryzen 9 5900X yang menggunakan L3 cache sebelumnya. Dengan mengubahnya menjadi 3D V-Cache, AMD mampu memberikan improvement IPC bahkan 15% pada game AAA. Dan pengujian ini udah dilakukan dengan clock speed CPU yang sama ya, dan statis di 4 GHz aja. Coba kalian bayangin kalau misalkan 3D V-Cache ini udah diimplementasikan pada arsitektur CPU yang memang jauh lebih baru, yang memang secara arsitektur CPU itu udah improve untuk IPC-nya, bahkan mungkin dengan clock speed yang jauh lebih besar. Karena dengan arsitektur yang sama aja ini bisa improve 15%. Itu sama aja seperti upgrade dari satu generasi ke satu generasi. Karena rata-rata CPU upgrade itu biasanya IPC-nya improve sekitar 10-15% per generasi. Perlu diketahui bahwa AMD kalau ngomong-ngomong soal peningkatan IPC itu udah menembus batas rata-rata ini. Peningkatan IPC dari Zen 2 ke Zen 3 bahkan mencapai 19%. Jadi harusnya AMD seenggaknya harus bisa mengimprove IPC lebih dari 20% apabila menggabungkan 3D V-Cache dan arsitektur barunya nanti jika AMD menembus batas peningkatan per generasinya. Gue pribadi sih berasumsi kalau misalkan 3D V-Cache ini kayaknya bukan ditempatkan untuk CPU refresh. Jadi nggak bakalan ada tuh CPU yang didemokan seperti yang didemokan sama Dr. Lisasu. Kayak 5900X versi 3D V-Cache gue rasa kayaknya itu nggak bakalan ada di pasaran nanti. Tapi 3D V-Cache gua rasa kayaknya bakalan ada di CPU terbarunya AMD yang emang bener-bener baru, bukan versi refresh. Entah itu di soket AM4 atau mungkin loncat di AM5, karena sejauh ini AMD udah melebihi roadmap AM4 yang sebelumnya mereka bilang cuma sampai tahun 2020. Kalau Zen 4 tentu gue yakin Zen 4 udah menggunakan teknologi ini pastinya. Akan tetapi roadmap Zen 4 masih terlalu panjang karena perencanaan Zen 4 sendiri dikabarkan menggunakan fabrikasi 5 nanometer. Jadi sebetulnya masih ada harapan AM4 dapat upgrade lagi nih jika 3D V-Cache ini bisa diimplementasikan pada fabrikasi 7 nanometer. Jadi segitulah pembahasan gua untuk video kali ini mengenai 3D V-Cache dari AMD yang menurut gua ini sangat-sangat keren dan sangat-sangat unik, dimana AMD gua rasa bakalan bisa lagi menembus batasnya mereka untuk membuat prosesor baru yang memang lompatan generasinya itu bener-bener jauh nanti. Gua harap di tahun depan ini udah ada. Kalau untuk tahun sekarang ya paling nggak beresin dulu untuk urusan stok deh. Jadi tahun depan kalau misalkan kita mau upgrade, kita bakalan upgrade dengan ceria dan gembira gitu. Karena prosesornya nanti udah bakalan baru banget,
Habis itu juga stoknya udah bakalan banyak. Mudah-mudahan lah tahun depan udah mulai banyak ya untuk stoknya. Segitu aja untuk video gue kali ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id. Kalau misalkan kalian ingin mensupport gaptek.id dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.